Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman HMI dimanapun berada yang sedang istiqomah melanjutkan KHT kita. Mari kita lanjutkan dengan membahas apa sih solusinya setelah kita tahu permasalahan yang ada di dalam tubuh kita. Seperti yang kita tahu ya, tubuh kita lumayan berat terpapar dengan toksisitas, mulai dari pencernaan, fungsi hati, ginjal, paru-paru, peredaran darah, pembuluh darah maupun jantung. Dan teman-teman ketahui yang kita perlukan saat ini adalah masuk ke teori detoksifikasi, di mana kita akan mengembalikan fungsi organ penting di dalam tubuh kita, membersihkannya, dan selanjutnya mereka akan kembali bekerja optimal. Nah, selanjutnya teman-teman harus pahami, herba kita itu bukan bertindak sebagai obat sebagaimana bekerjanya obat kimia sintetis yang hanya boleh diminum ketika dia sakit. Kalau herba ini, kita tahu herba kita adalah nutrisi. Artinya nutrisi ini kita perlukan untuk tubuh kita. Dan ketika kita sehat, kita perlu nutrisi, apalagi kita dalam kondisi sakit. Dan kita tahu sakit kita berasal dari mana, sumber organ yang bermasalah. Jadi kembali lagi, nutrisi yang kita perlukan yang ada di dalam produk HNI ini, teman-teman harus paham ketika sumber tadi kita sudah bahas ya, sumbernya di mana, akhirnya teman-teman akan bisa mencari solusi. Jadi herba apa sih yang harus kita konsumsi selama ini untuk minimal untuk menjaga kesehatan, dan alhamdulillah insya Allah juga bisa sebagai solusi untuk mengatasi penyakit-penyakit degeneratif ya. Pertama, pencernaan teman-teman ya. Sesuai dengan beberapa hadis, bejana yang paling buruk yang diisi anak Adam adalah perut. Sebagian besar penyakit berasal dari perut. Nah, langkah awal adalah bagaimana kita mempertahankan pencernaan kita untuk tetap bersih. Di samping makanan sehat yang kita makan, banyak serat, sayur, buah ya, kita lengkapi makanan kita dengan membersihkan pencernaan kita dengan beberapa herba yang bisa kita pilih teman-teman ya. Yaitu teman-teman bisa pilih herba sienna, and green, ada juga biosir ya, zaitun, kelosin juga bisa. Zaitun ada dua jenis ya, ada satu jenis dengan deep oil ya, itu pencernaan. Tetapi teman-teman harus ingat, sebenarnya ketika teman-teman tidak dapatkan herba yang tadi saya sebutkan untuk pencernaan, sesungguhnya herba yang ada yang teman-teman punya itu sebenarnya semuanya berpotensi untuk membersihkan pencernaan. Hanya mungkin diperlukan dosis yang lebih tinggi. Misalnya teman-teman untuk membersihkan pencernaan nggak ada sienna di rumah, atau nggak ada N-green, nggak ada biosir ya, tapi teman-teman punya mengkudu, nggak apa-apa, mengkudu bisa untuk sistem pencernaan juga, tapi dengan dosis yang lebih tinggi. Misalnya sekali minum bisa sampai 7 ya. Ingat, di kita nggak ada overdosis ya teman-teman ya. Nah selanjutnya, misalnya teman-teman nggak ada N-green untuk kebutuhan sayur, insya Allah teman-teman bisa menggantikan dengan herba apa yang ada teman-teman punya. Misalnya teman-teman di rumah punya magavir, nah itu juga bisa dipakai. Oke ya. Pencernaan bersihkan dengan target ketika pencernaan itu ingin kita sehat, konsumsi di dosis tinggi di tahap awal. Berapa dosis tingginya? Bisa 3x3 atau 2x5. Oke. Setelah pencernaan kita bersihkan, kita lanjut ke detox atau membersihkan fungsi hati. Herba apa yang dipakai untuk membersihkan fungsi hati? Kita bisa pakai zaitun lagi ya. Kita bisa pakai N-green lagi. Dan kita bisa pakai kopi sevel, karena di dalam kopi sevel ini terdapat 7 herba. 7 herba yang di dalam 7 herba itu, ini kalau apa kandungannya bisa dibaca sendiri ya. Dan 7 herba ini istimewanya juga dia mempunyai 4 sifat, yaitu herba panas, herba dingin, herba tanah, herba pahit, herba kelat ya. Nah, terus kita bisa pakai dipsukua ya. Kebetulan persediaan saya sudah habis ya.
Dipsekua dipakai untuk membersihkan fungsi hati. Atau pegagan, ya. Pegagan, dipsekua, teh centella. Teh centella juga bisa dipakai, dan gamat bisa dipakai juga. Ini untuk membersihkan fungsi hati juga bisa. Nah, pencernaan sudah dibersihkan, masuk ke hati sudah dibersihkan. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah organ yang terlibat di dalamnya adalah jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Apa yang bisa dipakai untuk membersihkan pembuluh darah? Pembuluh darah bisa dibersihkan oleh zaitun, oleh mengkudu, oleh gamat, dipsekua. Dipsekuanya tidak ada, ya. Dan bisa ditambahkan dengan madu. Kita mempunyai beberapa madu, ada madu premium, madu multiflora, extra food, maupun madu SJ dan madu pahit, ya. Nah, selanjutnya setelah kita bersihkan hati, darah, ya. Darah dan jantung dan pembuluh darah, kita lanjut ke pembersihan paru-paru. Untuk diingat teman-teman, untuk organ paru-paru dan organ jantung, kita memerlukan herba panas yang sangat kuat. Di sini diperlukan dosisnya juga ketika dalam masa proses detox, itu dosis yang harus mengena gitu. Berapa dosisnya? Kalau untuk dipsekua, pakai dosis 3x3. Kalau gamat, pakai dosis 3x5. Kalau haba sauda bisa dipakai dosis 3x2. Oke, catat ya. Oke. Mengkudu juga bisa untuk membersihkan darah, ya. Darah. Berapa dosis yang kita pakai untuk mengkudu? Mengkudu bisa dipakai dosis 2x5. Oke. Nah, balik lagi ke paru-paru, ya. Ingat, untuk organ jantung dan paru-paru utamakan herba panas. Apa yang bisa diambil? Untuk lebih tepatnya, semua herba panas itu bisa dipakai untuk detox paru-paru teman-teman, dan jantung, ya. Apa itu? Susu kambing, zaitun, dipsekua, haba sauda, bisa gel, bisa kapsul, terus on. Selanjutnya gamat, ya. Jantung, paru-paru udah. Kita masuk ke detox ginjal. Ginjal kita memang organ terakhir yang akan mendapatkan efek daripada kelemahan 5 organ yang utama. Artinya begini teman-teman, ya, ketika pencernaan kita bermasalah, organ selanjutnya yang akan bermasalah adalah hati, terganggunya fungsi hati. Setelah fungsi hati terganggu, akan masuk ke limpa dan jantung. Limpa dan jantung terganggu, dia akan mempengaruhi fungsi paru-paru. Fungsi paru-paru terganggu akan mempengaruhi ginjal. Jadi ginjal terakhir nih. Makanya kenapa orang yang gagal ginjal, mohon maaf, lebih cepat meninggal daripada orang stroke, ya. Karena kalau stroke dia baru menyangkut ke belum tentu ginjalnya rusak gitu. Sementara di dalam teori kesehatan, di dalam teori terapi akupuntur, energi inti ada di ginjal. Jadi ketika ginjal kita bermasalah, akhirnya nanti akan mudah energi itu hilang di dalam tubuh kita. Energi itu panas, ya, dan mengakibatkan kondisi benar-benar defisit energi, defisit panas, dan masuk ke tingkat dingin, yaitu meninggal gitu, ya. Oke teman-teman, selanjutnya itu adalah sumber, ya. Seperti yang saya katakan, sumbernya itu, tetapi yang menjadi gejala itu kan berupa penyakit, ya, berupa keluhan yang kita rasakan setiap saatnya. Misalnya apa tuh keluhan? Batuk, pilek, demam, sakit perut, macam-macam penyakit, hipertensi, autoimun, asam urat, kanker, diabetes, tumor, lupus, dan lain sebagainya, ya. Itu adalah simptomatik. Seperti yang saya katakan di pertemuan sebelumnya,
kita juga tidak bisa mengabaikan simptomatik karena memang tidak nyaman ya. Nah, sebenarnya apa sih simptomatik yang ingin kita hilangkan, tetapi juga tidak juga melupakan sumbernya. Jadi herba yang bisa diambil untuk teman-teman ambil untuk simptomatik adalah gampang. Di HNI namanya udah jelas nih. Misalnya teman-teman punya keluhan mah ya, ambil aja herba Magavit. Nah, itu untuk simptomatik, untuk gejalanya saja, untuk memetik buahnya saja. Paham ya? Nah, untuk diabetes, seseorang punya divonis diabetes. Ya, karena orang-orang kan belum paham tuh mengenai sumber. Berikan herba simptomatik, nggak masalah. Apa untuk diabetes? Namanya udah jelas sama ya, Diabextra gitu ya. Nah, selanjutnya ada asam urat ya. Apa dong herba untuk asam urat? Nah, kita tahu kan kalau penyakit-penyakit seperti asam urat dan lain sebagainya kan sesungguhnya 5 organ yang bermasalah. Tetapi orang baru belum tentu dia tahu kalau itu dia harus membenahi 5 organ utama itu. Jadi berikanlah simptomatik dulu, yaitu herba laurik ya. Nah, ini fungsi teman-teman harus memahami sumber dan gejala ya, sumbernya apa dan keluhannya apa. Jadi kita tidak sampai mengabaikan sumbernya, tetapi kita juga tidak terlalu sibuk dengan buahnya, dengan gejalanya. Baik ya. Nah, ini juga ada kopi HC. Kopi HC ini juga termasuk herba sunnah karena di dalamnya sinergi antara herba sunnah. Ada susu kambing, ada habas sauda, ada coklatnya sebagai penenang ya. Luar biasa. Dan ini adalah herba-herba yang enak ya, artinya obat tapi enak gitu, obat tapi dipakai sebagai makanan harian. Ini adalah stok saya di rumah teman-teman ya, artinya herba ini saya sediakan. Jadi anak-anak saya alhamdulillah udah tahu gitu ya, pada hari ini dia butuh herba apa, ya udah disediain aja. Misalnya hari ini kebutuhan nutrisi sayur kurang, ya kita perbanyak herba yang tinggi serat gitu ya. Misalnya di saat ini kita terlalu banyak makanan mati gitu ya. Apa tuh makanan mati? Udah dibahas ya sebelumnya ya. Oh, berarti kita harus nambahkan banyak enzim. Apa itu? Enzim terkaya ada pada madu. Lengkapi minumnya dengan campuran madu ya. Misalnya lagi, kayaknya nih udah mulai ada keluhan tenggorokan mulai sakit. Kayaknya udah kayak mau serial, ada nggak nyaman deh, kayak mau sariawan, perlu vitamin C tinggi, itu simptomatiknya ya, makanya perlu Rosella gitu ya. Nah, itu teman-teman, jadi ini adalah solusi, insya Allah solusi untuk kita semua. Ketika organ kita kembali normal, bersih, stabil, fungsinya juga kembali ke normal, insya Allah dengan sendirinya sistem imun kita akan bekerja optimal, sistem imun kita akan bagus kembali dan siap melindungi tubuh kita. Nah, satu hal lagi teman-teman ya, untuk kita memahami herba-herba ini dari sumbernya sampai simptomatiknya, teman-teman juga harus memahami seni dalam bersinergi. Ada rumus daripada memadukan herba ini bekerja optimal ya. Misalnya teman-teman sedang detok pencernaan nih, atau detok paru-paru deh, atau mau sekaligus semua, terserah ya, nggak masalah. Tetapi ada beberapa catatan yang harus kita pahami juga. Ada beberapa herba yang dikatakan mempunyai nilai lebih ya. Di samping herba-herba juga dia mempunyai fungsi masing-masing ya, seperti untuk detok pencernaan, hati, jantung, ginjal dan lain sebagainya. Ada juga herba yang mempunyai fungsi lebih dan dia bisa membantu herba lain bekerja juga. Apa itu? Ini. Zaitun, Rosella, Dipsukua-nya habis ya, baru mau nanti diambil ya. Juga madu. Jadi kalau kita katakan, kalau misalnya teman-teman sedang terapi herba apapun, lengkapi dengan madu, Rosella maupun zaitun, akan menjadi sebuah kekuatan herba itu optimal bekerjanya. Karena 3 herba ini termasuk herba katalisator. Apa itu? Yaitu herba yang membawa herba yang lain bekerja optimal. Oke. Nah, itu teman-teman untuk kebutuhan solusi kita. Insya Allah nanti untuk semakin mendetailnya akan ada lagi referensi-referensi video kita
maupun audiovisual kita. Baik, silakan dicatat baik-baik dan dipahami betul karena ini dasar. Jadi teman-teman nanti nggak akan bingung. Misalnya kalau bingung tuh seperti ini tandanya. Oh, keluhan batuk, cari herba yang untuk batuk. Oh, ada sakit perutnya, tambahkan herba sakit perutnya. Terus nambah lagi ada keluhan ini, cari alergi dan lain sebagainya. Sampai 8, yang nggak masalah sih sebenarnya, mau dimakan semua nggak masalah. Tetapi alangkah cerdasnya ketika kita memahami dan akhirnya step by step istiqomah dan paham kapan herba itu bekerja di dalam tubuh kita, dan kita akan bisa bersabar menunggu kesembuhan itu. Baik teman-teman, semangat terus ya. Insya Allah di HNI solusi kita untuk kehidupan sehat yang lebih baik ya. Kita bertemu kembali dalam materi yang lain. Baik teman-teman, sampai ketemu di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sampai ketemu di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.